Baghdad, pada masa keemasan Kekhalifahan Abbasiyah, adalah kota yang tidak pernah tidur. Di pagi hari yang cerah itu, pasar utama kota sudah padat sejak fajar menyingsing. Para pedagang dari berbagai pelosok negeri berkumpul membawa barang dagangan mereka. Kain sutra dari Persia, rempah-rempah dari India, keramik dari Tiongkok, hingga kurma dan minyak zaitun dari tanah-tanah Arab. Deru roda pedati bercampur dengan suara tawar-menawar yang ramai. Anak-anak berlarian dengan gembira, sementara para ibu sibuk memilih sayuran dan daging segar. Aroma manis dari toko kue bercampur dengan bau daging panggang dan aroma kopi yang baru diseduh, membuat perut siapapun yang lewat bergemuruh. Di antara kerumunan itulah, tampak seorang lelaki jangkung berbaju coklat kusam dan sorban kusut duduk bersandar pada tiang kayu penopang tenda. Ia tak lain adalah Abu Nawas, si pujangga nyentrik yang dikenal karena kelucuannya, kepintarannya, dan kemiskinannya yang abadi. Hari itu Abu Nawas sedang benar-benar kehabisan uang. Uang saku terakhirnya kemarin ia habiskan untuk menolong seorang anak yatim yang jatuh sakit. Tak apalah, gumamnya waktu itu, tangan yang memberi akan selalu disuapi rezeki yang lebih baik. Tapi rupanya rezeki hari ini sedang tersesat jalan. Perutnya berbunyi nyaring tidak sekali, tapi berulang kali. Ia menoleh ke arah kedai roti panggang di seberang jalan. Bau hangat dari roti yang baru keluar dari tungku membelai hidungnya. Lelaki tua pemilik kedai itu sedang sibuk melayani pembeli dan tidak memperhatikan sekitarnya. Di etalase kayu yang dibiarkan terbuka, tampak satu potong roti yang sangat menggoda. Abu Nawas menelan ludah. Ia mengintip ke kanan dan kiri. Tak ada penjaga kota, tak ada pengemis lain, dan tampaknya tak ada yang memperhatikan. Perutnya menjerit lagi, kali ini lebih keras. Ia berdiri perlahan, berjalan ke depan etalase, lalu dengan gerakan secepat kilat, ia mengambil sepotong roti dan menyelipkannya ke dalam jubahnya. Namun, malang tak dapat ditolak. Seorang petugas keamanan kota yang kebetulan baru keluar dari gang sempit melihat aksi itu dari kejauhan. "Pencuri!" teriaknya sambil menunjuk ke arah Abu Nawas. Sontak, keramaian pasar berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada satu titik. Abu Nawas yang tengah memegang roti di tangannya dengan wajah antara pasrah dan geli. Dua penjaga bergegas menghampiri dan mencengkeram lengannya. "Engkau tertangkap basah. Kau akan dibawa ke balai kota dan diadili." Abu Nawas tidak memberontak. Ia hanya tersenyum tipis. "Kawan, sebelum kalian membawa seluruh tubuhku, izinkan aku berbicara. Sebab yang mencuri bukan aku, melainkan tangan ini." Para penjaga saling melirik, bingung. "Jangan main-main," bentak salah satu dari mereka. "Main-main?" sahut Abu Nawas. "Apa aku tampak seperti orang yang sedang bermain? Lihatlah tubuhku. Apakah dia bergerak? Tidak. Yang bergerak adalah tangan ini, dan tangan inilah yang mengambil roti. Maka tangkaplah tangan ini, dan biarkan tubuhku pergi." Orang-orang mulai tertawa, ada yang mencibir, ada pula yang bertepuk tangan, tapi tak sedikit pula yang heran. Apakah ini gila atau jenius? Abu Nawas dengan wajah serius namun mata yang tetap jenaka, menatap para penjaga dan berkata, "Kalian bebas membawa siapapun yang bersalah, tapi pastikan dulu siapa pelakunya, karena aku yakin hari ini bukan aku orangnya." Para penjaga bingung. Pedagang roti pun mendekat, marah-marah dan meminta keadilan ditegakkan. Sementara itu, seorang pria tua berjubah lusuh yang berdiri di kerumunan menyaksikan semuanya dengan mata tajam namun bibir tersenyum. Ia mengenali betul gaya bicara itu. Ya, ia tahu, ini pasti ulah sahabat lamanya, Abu Nawas. Dan cerita pun bergulir menuju pengadilan jalanan paling unik yang pernah disaksikan Baghdad. Langkah kaki para penjaga kota yang menyeret Abu Nawas terdengar berat di antara riuh pasar yang kini mendadak sunyi. Para pedagang menghentikan transaksi. Anak-anak tak lagi berlari. Semua mata memandang ke arah sumber keributan. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang dituduh mencuri. Pedagang roti. Lelaki tambun dengan janggut kelabu yang rapi.
keluar dari balik tenda dagangnya dengan wajah merah padam. "Itu dia pencurinya!" teriaknya sambil menunjuk Abu Nawas. "Roti itu, buatan tangan istriku. Ia mencurinya di siang bolong." Abu Nawas tersenyum tenang. Ia mengangkat roti yang baru saja ia gigit setengah dan berkata, "Tenang wahai saudagar, ini bukan roti sembarangan, aku akui. Tapi izinkan aku bertanya, bila tangan ini yang mengambil, mengapa tubuhku pula yang harus diseret?" "Jangan bermain kata denganku," bentak sang pedagang. "Bawa dia ke hakim kota. Ia harus dihukum, potong tangannya sesuai hukum." Kerumunan bergemuruh. Beberapa bersorak menyetujui. Namun tidak sedikit pula yang mulai memperhatikan ucapan Abu Nawas dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka, seorang lelaki tua berwajah teduh, berbisik pada rekannya, "Bukankah itu Abu Nawas, si penyair gila tapi cerdas?" Salah satu penjaga yang mengenali nama itu pun menahan diri. "Tunggu, apakah kau benar Abu Nawas?" tanyanya ragu. "Ya," jawab Abu Nawas, "aku Abu Nawas, pujangga istana, pemuja keadilan dan penggemar roti hangat." Orang-orang tertawa kecil, tapi pedagang roti justru makin geram. "Jangan kau jadikan namamu sebagai tameng dari hukuman. Kau mencuri." "Tidak tuan," sahut Abu Nawas santai. "Aku tidak mencuri. Aku berdiri di sini sebagai korban dari kelalaian tanganku sendiri. Jika salah satu anggota tubuhku berbuat dosa, bukankah adil bila hanya ia yang dihukum?" Perkataan itu mengguncang suasana. Beberapa orang mulai mempertimbangkan, apakah benar keadilan hanya tentang hukuman atau tentang memahami konteks. Saat itulah, dari kejauhan, tampak seorang lelaki berjubah sederhana berjalan perlahan ke tengah kerumunan. Ia tampak biasa saja, kecuali bahwa langkahnya membuat semua orang membuka jalan, seolah ada wibawa tak kasat mata yang menyertai. Ia adalah Harun al-Rasyid sang khalifah yang sedang menyamar dalam lawatannya ke pasar. Tidak semua mengenal wajahnya dalam penyamaran, tapi cukup banyak yang tahu bahwa bila ia muncul, akan ada kejadian luar biasa yang terjadi. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Bawa orang ini ke balai hakim, dan biarkan hukum yang bicara. Tapi izinkan aku ikut sebagai saksi." Pedagang roti terdiam. Penjaga kota mengangguk. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Wahai tuan yang bijak," katanya pada lelaki berjubah itu. "Kau bukan orang sembarangan, bukan?" Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan sedikit senyum penuh arti. Dan begitulah, siang itu di Baghdad, keheningan yang aneh menyelimuti pasar. Orang-orang berbondong mengikuti iring-iringan kecil menuju balai hakim. Tidak hanya untuk melihat apakah Abu Nawas akan dihukum, melainkan untuk melihat bagaimana sebuah roti bisa menyalakan perdebatan besar tentang keadilan, logika dan makna sebenarnya dari mencuri. Langkah kaki iring-iringan kecil itu bergema lembut di jalanan berdebu Baghdad. Abu Nawas dengan kedua tangan terikat, berjalan dengan tenang diapit dua penjaga kota. Di belakang mereka, sang pedagang roti masih menggerutu. Matanya menyala penuh dendam dan mulutnya tak henti-henti memaki. Namun, di antara kerumunan yang mengikuti, ada satu sosok yang menyimpan senyum samar. Harun al-Rasyid sang khalifah, yang tengah menyamar sebagai rakyat biasa. Tak banyak yang tahu bahwa raja mereka sering berjalan tanpa pengawal, menyelami denyut nadi rakyat, menguji keadilan di lapangan sebelum ia menegakkannya dari singgasana. Dan hari ini, ia memilih diam, mengamati, menimbang, dan menyelidik lebih dalam karakter Abu Nawas yang ia kenal sebagai penggugah nalar dalam balutan kelakar. Setibanya di balai hakim pasar, ruangan sederhana itu segera dipenuhi orang-orang yang ingin tahu kelanjutan perkara unik ini. Di hadapan meja kayu tua, duduk seorang qadhi, hakim pasar yang biasa menangani perkara kecil hingga sengketa perniagaan. Wajahnya bingung saat melihat siapa terdakwa yang dibawa ke hadapannya. "Abu Nawas," gumam sang hakim, memicingkan mata. "Apalagi yang kau lakukan kali ini?"
Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba datang bukan untuk mencari perkara, melainkan untuk mencari keadilan yang utuh, meski tak selalu bulat seperti roti. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang, namun sang hakim mengetuk meja. Cukup, katakan dengan jujur, benarkah kau mencuri roti dari pedagang ini? Sebelum Abu Nawas menjawab, Harun al-Rasyid melangkah maju dan berkata, "Wahai hakim, izinkan aku menjadi saksi dalam perkara ini. Aku melihat perbuatannya di pasar dan mendengar pembelaannya. Maka izinkan pula aku berbicara atas nama kejujuran." Suasana hening seketika. Meski masih belum mengenali sang raja, wibawa dari laki-laki berjubah kelabu itu tak bisa diabaikan. Hakim mengangguk. "Silakan Tuan." Harun berkata, ia tidak menolak bahwa roti itu diambil olehnya. Namun ia menolak disebut pencuri, karena menurutnya yang mencuri hanyalah tangannya. Hakim mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Abu Nawas pun mengangkat tangannya yang terikat. "Betul tuanku, tangan inilah yang bertindak tanpa izin. Tubuhku berdiri diam, mulutku tak menyuruhnya. Maka adillah jika hanya tangan ini yang dihukum, bukan seluruh diriku." Perdebatan pun dimulai. Hakim mencoba bertanya, "Apakah kau yakin tanganmu bisa bertindak sendiri tanpa perintah dari otakmu?" Abu Nawas menjawab, "Bisa jadi. Bukankah sering kita lihat tangan seseorang menampar dirinya sendiri saat bermimpi? Tidakkah itu berarti tangan bisa bertindak di luar kesadaran tubuh?" Beberapa orang tertawa, yang lain mengangguk-angguk. Sang hakim mulai bingung. Logika Abu Nawas memang aneh, tapi tak sepenuhnya salah. Namun sebelum sang hakim mengambil keputusan, Harun al-Rasyid berdiri tegak dan melepas jubahnya, memperlihatkan hiasan emas kecil di dadanya, lambang kekhalifahan. Terdengar seruan takbir kecil dari beberapa orang. Semua langsung berlutut, termasuk hakim dan para penjaga. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, "Wahai tubuh, sekarang kau boleh merasa lega." Sang raja mendekati Abu Nawas dan berkata, "Kau tidak hanya pandai berpuisi, tapi juga membalik logika dengan keindahan." Lalu ia memandang semua orang dan berseru, "Hari ini, aku menyatakan bahwa Abu Nawas tidak bersalah. Karena lebih baik satu roti dimakan oleh orang lapar daripada keadilan dirusak oleh kebencian dan amarah." Pedagang roti tertunduk. Ia pun didekati langsung oleh raja yang berkata, "Rugimu akan kubayar, tapi kejengkelanmu biarlah menjadi pelajaran." Dan begitu, Abu Nawas pun dibebaskan. Tangannya dilepas, tubuhnya dielu-elukan, dan cerita ini menjadi bahan obrolan di kedai-kedai teh selama berminggu-minggu. Bukan hanya karena kelucuan, tapi karena sekali lagi, Abu Nawas membuat rakyat berpikir, apa arti keadilan tanpa kebijaksanaan? Pasar Baghdad hari itu kembali berdenyut, tapi tidak seperti biasanya. Yang menjadi pusat perhatian bukan lagi rempah, kain sutra, atau roti hangat dari tungku, melainkan sebuah debat hukum terbuka yang dipicu oleh seorang pujangga miskin dan pembelaannya yang nyentrik. Seusai keputusan Harun al-Rasyid membebaskan Abu Nawas, para ulama dan qadhi kota berkumpul. Mereka tak puas hanya dengan keputusan raja yang didasarkan pada kefasihan lidah seorang penyair. Bagi mereka, keadilan harus dipertanggungjawabkan secara syariat dan logika hukum. Kalau demikian, ujar seorang qadhi muda, setiap pencuri bisa berdalih bahwa tangannya bertindak sendiri. Apakah kita akan membiarkan hukum syariat jadi bahan tertawaan? Abu Nawas, yang kini duduk santai di dekat gerbang masjid pasar, hanya tersenyum. "Saya tidak menertawakan hukum. Saya hanya mempertanyakan bagaimana hukum bisa ditegakkan tanpa kebijaksanaan." Seorang ulama tua maju. Ia membawa kitab tebal di tangan kanan dan berkata, "Syariat mengajarkan bahwa tangan yang mencuri harus dipotong, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 38. Namun tak ada satupun ayat yang menyebut tubuh harus ikut dihukum." Sontak, orang-orang di sekeliling terdiam. Bahkan Harun al-Rasyid mengangkat alis, memperhatikan arah diskusi. Abu Nawas menanggapi, "Tepat sekali wahai guru.
Dan dalam tafsir Imam Al-Jassas juga disebutkan bahwa hukuman potong tangan memiliki syarat, dilakukan dengan sengaja, disertai niat jahat, dan memenuhi ambang batas nilai harta. Pedagang roti, yang kini lebih tenang, mendekat. Tapi bukankah ia tidak punya izin, dan bukankah roti itu milikku? Benar, jawab Abu Nawas, tapi izinkan aku bertanya. Lebih besar mana nilainya, satu potong roti, atau reputasi hukum yang kehilangan martabat karena diterapkan tanpa akal? Orang-orang mulai bergumam, ini bukan sekadar soal hukum potong tangan. Ini tentang konsekuensi menutup mata terhadap konteks kemanusiaan. Harun al-Rasyid lalu berbicara, wahai para ulama dan qadhi, hari ini kita diajak berpikir oleh seorang fakir yang tak punya apa-apa, kecuali nalar dan kata. Jika hukum adalah pedang, maka nalar adalah sarungnya. Jangan kalian mengayunkan pedang tanpa tahu di mana sarungnya. Ia pun memerintahkan agar peristiwa ini dicatat sebagai contoh dalam Diwan Al-Hukum, arsip pengadilan khalifah. Disaksikan rakyat dan ulama, Harun menetapkan bahwa barang siapa melakukan tindakan karena kebutuhan mendesak yang tak dapat dielakkan, dan tanpa unsur pengerusakan, maka ia dimaafkan selama perbuatannya tidak melampaui batas. Keputusan ini kemudian menjadi preseden hukum di Baghdad, dan peristiwa Abu Nawas dijadikan bahan pengajaran di madrasah-madrasah hukum selama bertahun-tahun. Mentari senja menyinari gang-gang sempit Baghdad ketika Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke taman belakang istana. Tak ada pengawal, hanya angin yang berhembus lembut, aroma cendana dari kebun rempah, dan dua lelaki yang terlibat dalam percakapan sunyi namun syarat makna. Aku ingin tahu satu hal darimu, Abu Nawas, ujar sang khalifah sembari memandang bunga mawar yang mulai merekah. Mengapa engkau terus bermain-main dengan hukum? Abu Nawas tertawa kecil, bukan mengejek, melainkan reflektif. Hamba tidak bermain, tuanku. Hamba menghidupkan hukum, karena hukum yang kaku akan retak oleh realitas, sementara hukum yang hidup akan tumbuh bersama akal dan hati manusia. Harun al-Rasyid mengangguk pelan. Ia tahu selama ini Abu Nawas bukan hanya penyair atau penghibur istana. Ia adalah jembatan antara rakyat dan takhta, antara teks dan konteks. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Harun mengeluarkan sebuah dekret resmi yang dikenal sebagai Deklarasi Maslahah Abu Nawas. Isinya, dalam setiap tindakan keadilan, hendaklah pemegang hukum mempertimbangkan niat, kebutuhan dan manfaat umum sebelum menjatuhkan hukuman. Karena hukum sejati bukan hanya yang ditulis di atas lembaran, tapi yang tumbuh dari nalar dan kasih. Deklarasi itu menggema. Para qadhi mulai membuka kembali kitab-kitab fiqh dengan mata baru. Murid-murid di madrasah mulai belajar tentang maqasid al-syariah, tujuan hukum Islam. Dan nama Abu Nawas disebut bukan sebagai pengelak hukum, tapi sebagai pengingat bahwa kebenaran yang kaku bisa salah bila tak ditimbang dengan bijak. Di pasar Baghdad, pedagang roti yang dulu marah besar kini menjamu Abu Nawas setiap Jumat sore. Sebagai bentuk ganti rugi, katanya, walau sebenarnya lebih dari itu, ia telah belajar bahwa hukum bisa menghukum, tapi hati bisa menyembuhkan. Dan Abu Nawas, ia kembali seperti biasa, tidur di bawah pohon, menulis syair tentang dunia, dan kadang-kadang menyusup diam-diam ke dapur istana. Bukan untuk mencuri roti, tentu saja, tapi mungkin untuk mencari inspirasi dari aroma yang membangkitkan kisah.